Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita Semoga semuanya. bermanfaat. Tentunya rekan-rekan untuk PLP ya dari Untirta yang sangat saya hormati. Kita berjumpa di sesi virtual malam hari ini. Jadi mohon maaf kalau terganggu ya waktunya untuk istirahat. Kegiatan malam hari ini adalah untuk diseminasi ya. Diseminasi terkait dengan budaya positif. Jadi saya ingin menyampaikan apa yang sudah dipelajari dari program pendidikan guru penggerak teman-teman. Jadi dalam rangka memberikan sharing terkait apa yang sudah saya pelajari dari modul 1.4 ya terkait dengan budaya positif. Mengapa saya mengajak rekan-rekan? Karena tentunya ini menjadi pengalaman juga. Sebagai pendidik kita harus bisa menghadirkan budaya positif ya, tentunya di lingkungan sekolah. Untuk itu, sebelum saya menampilkan slide-nya, sebaiknya kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan berdoa agar kegiatan malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan bermakna ya. Baik, untuk mengawali kegiatan sesi diseminasi budaya positif, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Diah ya, ini hadir juga Bu Diah mendampingi kita juga di sini. Oke, baik, untuk selanjutnya izin untuk melaksanakan sesi ya. Saya akan share screen terkait dengan kegiatan pada malam hari ini. Kita santai saja ya Bapak Ibu supaya tidak tegang gitu. Boleh mungkin ada sajian di depan gitu ya, ada kopi atau makanan ringan boleh sambil dinikmati ya. Oke. Saya sampaikan kembali, kita di sesi virtual dalam rangka diseminasi budaya positif ya. Bersama saya Lukman Hidayat sebagai salah satu guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 1 Kota Serang Bapak Ibu. Nah, kita sudah melaksanakan pembukaan. Izinkan saya untuk menyampaikan agenda pada malam hari ini. Diawali dengan pembukaan, kemudian nanti ada sedikit intermezzo ya. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik, lalu pemaparan konsep, dan nanti ada sesi akhir yaitu refleksi Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, kita sesi intermezzo dulu ya Bapak Ibu. Kita lihat di layar kita di sebelah kiri ya. Ini kita mencoba untuk tebak gambar. Adakah yang bisa menebak? Ini boleh ditulis di kolom chat atau mungkin langsung disampaikan membuka mikrofonnya juga boleh. Yang gambar pertama ini yang ada gambar kucing ya. Silakan, ada yang bisa menebak itu kira-kira kalau dibuat dalam kata itu apa ya? Oke, wah Berliana sudah menjawab ini. Ada Berliana sama Indah ya, terima kasih. Kucing belang ya, betul sekali. Selanjutnya kita beralih ke gambar yang kedua. Kira-kira itu gambar apa ya? Boleh menulis di kolom chat ya, atau kalau mau menjawab langsung juga dipersilahkan. Ya, ini ada Bu Indah sudah menjawab, pohon rambutan roboh. Iya, setuju, betul sekali ya. Karena ada pohon, kemudian orang buta, itu rambutan,
robotnya diganti H jadi roboh. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya slide berikutnya. Nah, kalau ini ada yang mau menyampaikan terkait dengan gambar yang paling kiri ya. Ada dua orang saling beradu argumen. Kira-kira itu sebaiknya kalau kita berada di posisi yang netral, sebaiknya kita bagaimana ini? Kalau melihat ada situasi demikian, ada yang mau berpendapat mungkin, Bapak Ibu? Jadi yang satu melihat, oke, silakan. Berliana boleh menyampaikan pendapatnya, silakan. Iya Bapak izin menyampaikan pendapat. Kalau menurut saya di gambar paling kiri itu ketika kita ada di posisi netral, kita harus melihat dari dua sisi. Kalau dari gambar itu kita harus melihat dari dua sisi karena seperti di gambar gitu, dari sisi kiri dia melihatnya itu angka 6, tapi dari sisi kanan dia melihatnya angka 9. Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan kita nggak cuma bisa melihat di satu sisi saja gitu. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bu Berlin itu sangat setuju saya ya. Jadi kalau melihat permasalahan kita harus bisa melihat dari sudut pandang mana gitu ya, sehingga kita bisa memberikan solusi. Oke, luar biasa, terima kasih. Kita beri plus ya. Oke. Selanjutnya gambar yang di tengah ini, kira-kira maksudnya untuk apa ya? Ada yang bisa menyampaikan? Terkait dengan gambar yang di tengah ini, sebaiknya kita sebagai manusia itu harus bagaimana sih? Boleh raise hand ya kalau mau menyampaikan dan bisa membuka. Oke. Iya, Oke, Bu Dwi silakan. izin menjawab Pak. Ya, boleh silakan. Iya, kalau dilihat dari gambar yang Dwi tangkap sih itu bahwasanya kita sebagai manusia ini harus bisa bersyukur ya atas apa yang kita punya karena ketika kita mempunyai sesuatu belum pasti orang lain juga punya gitu. Jadi intinya harus tetap bersyukur karena semua manusia itu pasti ada kurangnya. Baik, terima kasih. Kita beri applause juga. Setuju sekali ya dengan pendapat dari Bu Dwi. Terima kasih sekali bahwa kita memang harus selalu bersyukur dengan keadaan apapun ya. Karena belum tentu yang kita punyai orang lain itu sudah mempunyai gitu ya. Terima kasih. Ada satu lagi nih yang paling kanan ya. Kira-kira maksudnya apa sih ini yang paling kanan? Boleh mungkin ada yang mau berpendapat juga. Kita santai saja ya, sharing aja. Masih ada yang mau menyampaikan terkait dengan gambar yang paling kanan? Push yourself because no one else. Wah ini. Oke, ada Bu Suci sudah raise hand. Silakan Bu, bisa menyampaikan pendapatnya. Iya Pak, jadi di gambar ini ada orang yang mana satunya ini mendorong dari belakang dan satunya ada di depan. Nah jadi dan ini tuh tanda panahnya dream, artinya kan mimpi. Nah jadi ketika kita punya suatu mimpi itu harus dikejar Pak, jangan males-malesan karena mau bagaimanapun mimpi itu dikejar bukan ditunggu. Dan temannya ini yang di belakang yaitu memotivasi temannya lagi untuk mencapai suatu mimpi atau tujuan yang dia harapkan, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Suci ya, luar biasa pendapatnya. Kita beri plus juga ya. Oke, saya kira kita sependapat semuanya ya dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bu Berlin, Bu Dwi, dan Bu Suci terkait dengan gambar ini. Nah ini untuk intermezzo, untuk awalan. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah berpendapat. Oke. Nah, kita akan masuk ya ke sesi terkait dengan konsep yang nantinya saya sampaikan. Yang pertama ada pertanyaan pemantik. Di sini setuju atau tidak
nanti boleh ditulis di kolom chat ya. Setuju atau tidak? Setuju. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu, kira-kira setuju tidak dengan pernyataan tersebut? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, begitu. Boleh ditulis di kolom chat, atau mau berpendapat juga boleh, bisa dengan raise hand ya. Setuju atau tidak setuju nih kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Tentunya saya sendiri sebagai pendidik pernah ya menghukum anak gitu. Ya, jujur saja saya pernah juga menghukum. Boleh ada yang mau menyampaikan di ini kolom chat? Setuju tidak? Atau langsung menjawab boleh juga ya. Gimana? Ada yang mau menyampaikan? Mungkin ada yang berkenan untuk menyampaikan? Setuju atau tidak setuju? Setuju, oke. Ada lagi? Setuju. Ada lagi mungkin menyampaikan juga? Setuju tidak setuju? Tulis saja ya. Setuju tidak gitu ya. Oke, setuju. Ini bagian daripada kita proses ya. Setuju Pak, tetapi tanpa harus mengandalkan hukuman fisik atau psikologis. Oke, setuju. Baik, terima kasih jawabannya. Nah, untuk sekarang pertanyaan yang kedua ya, bukan pertanyaan, pernyataan ini sebenarnya ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Nah, kalau ini ada kegiatan ya, hukumannya berupa membaca atau membersihkan halaman. Setuju tidak? Ini secara tidak langsung saya juga pernah melakukan hal ini juga. Setuju ya, setuju. Oke. Baik, terima kasih. Kita berlanjut ke pernyataan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju tidak, teman-teman? Rekan-rekan sekalian, setuju nggak dengan pernyataan tersebut? Oke. Setuju ya. Ada yang teman-teman dari BK mungkin? Dari BK ada? Belum nampak ya. Terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan pertanyaan pemantik. Nah, selanjutnya ini akan kita pelajari bersama ya terkait dengan topik malam hari ini. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta ada restitusi. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Kalau teman-teman lihat di kelas-kelas itu biasanya ada kesepakatan kelas ya, ini sama. Kemudian yang kelima ada restitusi dengan 5 posisi kontrol, dan yang keenam itu tentang segitiga restitusi. Oke, saya lanjut ya. Kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini terkait dengan mind map atau gambaran daripada disiplin positif. Di sini kita sebagai pendidik diupayakan untuk bisa menciptakan ya lingkungan yang tentunya disiplin, tetapi dengan
konsep disiplin yang positif, teman-teman. Kita lihat yang pertama di sini apa makna dari kata disiplin ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato ya. Kemudian disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu seolah-olah seperti perintah gitu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu bukan karena dorongan atau motivasi sendiri ya, melainkan tapi karena ada pengaruh dari orang lain atau pengaruh dari sebuah peraturan atau hukuman begitu ya. Jadi ada ketergantungan di luar daripada diri. Kita lanjut. Kita ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal ya, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi nilai itu tidak bergantung atau tidak didasarkan dengan suatu suku, agama ya. Jadi sifatnya umum, universal begitu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu harus bisa ditanamkan, terutama di lingkungan sekolah. Di SMP 1 kita sudah menerapkan melalui kegiatan yang terprogram seperti tadarus ya, kemudian kegiatan 5S di pagi hari, ada juga literasi ya. Kemudian juga saat ini kita sedang melaksanakan P5 atau penguatan proyek pelajar profil pelajar Pancasila. Nah, di sini itu tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut ya, di mana terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Di antaranya yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sedang diupayakan oleh kita bersama dalam lingkungan sekolah. Melalui apa saja? Ya, tentunya melalui kegiatan yang sudah terprogram, yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, di P5 juga demikian, tujuannya untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Oke ya, ini terkait dengan nilai-nilai universal. Ada nilai-nilai yang lain seperti tanggung jawab, saling menghormati, percaya diri, dan sebagainya. Itu juga bagian daripada nilai-nilai kebajikan universal yang harus dimiliki oleh siswa kita ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran yang kedua. Ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini tentang teori motivasi perilaku manusia ya. Jadi ada motivasi eksternal dan internal. Seperti apa motivasi eksternal? Ya, biasanya motivasi ini berasal dari luar diri ya, dari luar. Ya, seperti apa contohnya? Nah, ini ada siswa yang melakukan suatu hal karena takut akan hukuman, ya, menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan akan sanksi gitu. Nah, ini berarti ada motivasi eksternal. Jadi dia berperilaku taat karena takut untuk dihukum. Kemudian yang kedua, ada motivasi eksternal juga yang berupa imbalan. Nah, siswa mau melakukan aktif di kelas karena apa? Ada imbalan dalam pembelajaran dia aktif. Ternyata dia bergantung terhadap motivasi eksternal itu, ada imbalan. Kemudian yang ketiga ada motivasi internal. Nah, ini yang dituju dari sebuah tujuan disiplin positif, bahwa motivasi diri itu lebih utama ya. Jadi daripada
motivasi eksternal itu diutamakan motivasinya dari internal. Supaya apa? Sesuai dengan konsep filosofi KHD bahwa pendidikan yang memerdekakan. Memerdekakan itu artinya setiap diri itu bisa berinisiatif untuk berbuat, berlaku ya, tidak bergantung pada orang lain maupun keadaan di luar diri kita begitu. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia, ada eksternal dan internal. Yang kita upayakan adalah motivasinya internal supaya tercipta tujuan disiplin positif. Oke, next. Nah, ini menurut KHD ya, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi punya inisiatif untuk memerintah dirinya, inisiatif untuk melakukan suatu hal yang tentunya itu positif ya, yang bermanfaat untuk diri maupun bermanfaat untuk orang lain. Nah, oke, kita lanjut. Ada istilah dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu nampaknya bisa menjadi hal yang kurang baik ya. Di sini ada beberapa hal, contohnya bahwa penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu bisa menghukum juga. Nah, penghargaan bisa menghukum apabila misalkan ya siswa kita berusaha aktif di kelas, tetapi ketika dia sudah aktif ternyata dia tidak mendapat penghargaan itu. Nah, itu dia merasa kecewa kan. Nah, itu seperti orang dihukum juga, artinya merasa kecewa, dihukum kecewa ketika dia tidak diberikan penghargaan, ya seolah-olah dia merasa dihukum juga oleh penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya adalah ketika anak itu tidak diberikan penghargaan atau motivasi dengan penghargaan, itu anak itu motivasinya beda sehingga tidak maksimal begitu. Jadi dalam belajar tidak aktif, dan karena motivasinya kurang akhirnya berdampak pada ketepatan dalam belajar gitu. Kemudian penghargaan juga tidak efektif karena kalau kita mengandalkan penghargaan selalu, tentunya ya bisa saja kan anak itu menjadi apa, misalkan tidak adil dalam penghargaan itu, pemberiannya. Nah, itu akhirnya ada yang dikecewakan, merasa tidak adil. Kemudian merusak hubungan. Nah, tadi karena ada perasaan yang tidak adil akhirnya merusak hubungan. Tidak ada kepercayaan lagi antara pendidik dengan siswa misalnya begitu. Lanjut. Nah, masih berlanjut ya, dihukum oleh penghargaan. Kemudian juga penghargaan dapat menurunkan kualitas ya. Kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas. Itu tadi, ketika kita tidak menyajikan penghargaan itu lagi, maka kemungkinan bisa kualitasnya menurun, kreativitasnya juga tumpul, bisa jadi seperti itu. Dan mengurangi motivasi intrinsik, ini yang pastinya ya, karena penghargaan itu motivasinya dari luar, ekstrinsik. Jadi akan berpengaruh pada motivasi dari dalam diri begitu. Nah, ini terkait dengan penghargaan. Padahal dulu saya pernah melakukan penelitian ya, dalam konsep pendidikan Islam itu ada reward, ada hukuman juga ya. Tapi setelah belajar ini hal-hal seperti itu ternyata di saat situasi sekarang kurang efektif, walaupun ya situasi tertentu kita bisa saja melakukannya ya. Jadi tidak kaku sebenarnya, kita bisa melihat keadaan. Oke, selanjutnya ini kita akan belajar tentang hukuman dan konsekuensi ya. Coba ada yang mau berpendapat nih, kira-kira dengan tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu merupakan konsekuensi atau hukuman? Ada yang mau berpendapat atau menuliskan di kolom chat? Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi ya? Nah, mungkin saya tunjukkan saja ya ini. Di sini kita lihat ya.
mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu masuk dalam konteks hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, nah itu hukuman juga. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, nah itu hukuman. Kemudian tindakan guru menggantikan kertas, meminta ya untuk menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, nah itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu yang seragam, sepatu hitam, nah itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Terkait dengan hukuman dan konsekuensi, ini ada perbedaannya ya. Jadi kalau hukuman itu cenderung sesuatu yang spontan biasanya, dan itu berujung pada rasa sakit ya yang diterima oleh siapa yang dihukum itu. Kemudian kalau hukuman itu berupa paksaan, sedangkan konsekuensi itu adalah rangsangan ya atau tanggapan dari apa yang sudah dilakukan. Kalau hukuman itu biasanya cenderung satu arah ya. Hukuman itu dibuat oleh kita sebagai pendidik. Nah, anak kalau melanggar ya berarti dihukum sesuai dengan hukumannya. Tapi kalau konsekuensi biasanya sudah ada kesepakatan nih, atau ada hal yang logis yang masuk akal ya, yang bisa diterima. Contohnya tadi nih konsekuensi ya. Nah, kita lihat kembali lagi ke slide berikutnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini adalah konsekuensi ya. Beda kalau dengan menulis saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu adalah hukumannya. Itu perbedaannya seperti itu. Kemudian ada lagi, kalau hukuman itu anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kecenderungannya seperti itu. Tetapi kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan ya. Jadi mulai saat ini kita coba untuk lebih kepada menekankan konsekuensi ya, agar ini anak lebih mematuhi peraturan. Karena kalau dengan hukuman biasanya ada anak yang masih mencuri-curi, justru malah berpikiran bagaimana saya melanggar peraturan gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian ya, hukuman itu menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah kita pelajari tentang hukuman dan konsekuensi, ada restitusi ini sebagai solusi antara keduanya itu tadi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin ya. Tujuan mulia ini maksudnya seperti yang sebagai contoh gitu. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, memperlakukan diri sendiri gitu ya. Itu restitusi. Nanti akan diperdalam lagi. Nah, ini kita lihat ya, ada tabel terkait dengan perbedaan tentunya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman cenderung dikategorikan sebagai sebuah identitas yang gagal ya, karena gagal mematuhi peraturan ya, gagal untuk melaksanakan nilai kebajikan sehingga mendapatkan hukuman. Beda dengan identitas sukses ya, di sini ada disiplin positif. Kalau konsekuensi di sini tadi sudah disampaikan ya. Nah, di sini ada restitusi juga.
kalau hukuman itu menghadirkan situasi tidak nyaman untuk murid ya dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi itu menghadirkan situasi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi diupayakan tidak ada rasa kecewa, marah gitu ya, tidak nyaman, tapi bagaimana murid itu bisa kembali kepada lingkungannya tentunya dengan identitas yang sukses, dengan motivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Nah, itu tujuan restitusi ya. Kita lihat lagi di sini bahwa hukuman itu bisa menimbulkan perilaku yang pasif ke agresif ya, sehingga bisa memberontak. Dengan anak dihukum itu biasanya ada yang punya sikap yang marah begitu dan menimbulkan permasalahan yang baru ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu memberikan penguatan ya, agar anak itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang pendek, tentunya dia untuk memperbaiki diri. Beda kalau restitusi itu langsung memecahkan masalah ya. Nah, ini gambarannya seperti itu. Tentunya kalau hukuman itu ada dampak negatifnya, kalau konsekuensi dalam posisi yang netral ya. Sedangkan restitusi diupayakan sekali menghadirkan situasi yang positif. Apa ciri-ciri restitusi? Kita lihat. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, ya. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Beda kalau hukuman itu pasti dipaksa ya. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada latar belakang mengapa dia melakukan suatu kesalahan misalnya. Itu ada latar belakangnya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Tentunya fokus kepada karakter bukan tindakannya. Jadi melihat karakternya, apakah karakternya masih punya potensi untuk memiliki sikap yang positif begitu. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Artinya murid yang berbuat salah itu diupayakan untuk bisa kembali ya, memperbaiki diri dan bisa kembali kepada kelompoknya atau teman-temannya. Kita masuk ke pembelajaran ketiga tentang kebutuhan dasar manusia ya. Ada 5 di sini. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup ya, atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, itu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Bagaimana manusia untuk bisa bertahan hidup? Tentunya dengan segala kebutuhannya yang harus dipenuhi. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi ada secara biologisnya, ada psikologisnya ya. Psikologisnya di sini ada perasaan aman. Jadi di sekolah kita harus bisa ini menghadirkan perasaan yang aman bagi peserta didik kita ya. Oke, lanjut. Terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini setiap manusia punya kebutuhan ini ya, rasa kasih sayang bisa diperoleh dari keluarga terdekat ya, khususnya orang tua. Untuk anak-anak kita di sekolah, tentunya orang tua di rumah dan kita sebagai pendidik ketika di sekolah. Kemudian juga rasa diterima, bahwa mereka menjadi bagian daripada keluarganya, mereka bagian daripada komunitasnya atau circle ya kalau anak-anak sekarang bilang gitu. Nah, itu mereka butuh itu. Karena kalau tidak terpenuhi hal ini, bisa hal buruk itu terjadi atau mereka bisa menimbulkan perbuatan yang melanggar peraturan kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi. Kemudian
terkait dengan penguasaan ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi diakui dan dihormati. Nah, ini meliputi self esteem ya, keinginan untuk meninggalkan pengaruh gitu. Jadi merasa ingin dianggap begitu, untuk bahwa seseorang itu punya kemampuan ya, punya pencapaian ya, sehingga merasa untuk bisa dihormati. Nah, ini kebutuhan ini juga penting ya, penguasaan. Oke. Kita lanjut. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, bisa saja anak melakukan hal-hal yang melanggar. Misalkan bullying bisa terjadi ya. Karena dia ingin berkuasa, akhirnya dia melakukan bullying. Seperti contoh kasus di kemarin ya, yang di Cilacap itu kebutuhan ini salah satunya. Dan juga kasih sayang tentunya ya. Oke. Lanjut, kebebasan. Nah, ini. Jadi kebutuhan dasar selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, jadi tidak mau dipaksa biasanya tuh. Mereka perlu banyak bergerak, ya, kinestetis, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh pada orang lain, ya, senang mencoba hal baru dan menarik. Biasanya anak-anak ini butuh tantangan, ya, karena mereka suka kebebasan. Nah, ini adalah terkait dengan kebutuhan dasar ya. Selanjutnya ada kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun tentunya akan menyedihkan ya. Nah, di sini Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi makanya dalam belajar juga perlu ada kegiatan yang basisnya itu permainan ya, supaya anak-anak itu merasa senang. Karena kalau kebutuhan kesenangannya ini tidak terpenuhi, bisa saja mereka melakukan tindakan yang kurang sesuai dengan keyakinan. Misalkan lagi belajar mereka main-main ya kan. Nah, biasanya karena mereka jenuh dalam belajar itu, mereka merasa ingin ada kesenangan. Jadi kadang ada anak yang ngobrol sendiri, kadang ada anak yang main lempar-lempar ya kan. Ada yang kalau bawa HP ada yang nunduk, ternyata dia main game. Nah, karena kebutuhan dasar akan kesenangan. Nah, sayangnya mereka meluapkannya pada waktu yang tidak tepat, sehingga hal itu menimbulkan pelanggaran terhadap nilai kebajikan atau keyakinan kelas ya gitu. Nah, itu terkait dengan nilai dasar ya. Selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Nah, rekan-rekan pasti sudah sering melihat terpampang di setiap kelas ya, ada kesepakatan kelas. Nah, mengapa kita perlu membuat kesepakatan kelas, bukan peraturan ya? Ini karena kalau peraturan kan tadi ujung-ujungnya adalah hukuman. Kalau peraturan itu dibuat searah, tapi kalau keyakinan kelas itu dibuatnya adalah bersama-sama ya, kesepakatan antara siswa dengan guru atau pendidik. Kita lihat mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Tentunya agar terjamin keselamatannya ya kan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 5 meter. Nah, ini ketika COVID tentunya agar menjaga kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, ya agar supaya kita punya tanggung jawab dan tidak mengganggu kepentingan orang lain ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau peraturan itu kan adalah motivasi ekstrinsik ya. Tapi kalau keyakinan ini itu motivasinya kepada
intrinsik atau motivasi diri begitu dari dalam. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi maksudnya kalau peraturan itu kan dibuat searah, jadi mereka kadang tidak merasa masuk akal begitu. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi taunya adalah peraturan itu wah hukuman yang menakutkan begitu ya. Padahal di balik itu adalah supaya mereka sebenarnya punya sikap yang disiplin, tetapi arahnya ternyata berbeda ya. Nah, pada pembelajaran disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan dapat menjadi landasan kita dalam membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya, atau juga dalam menentukan visi dan misi tujuan sekolah. Nah, bagaimana dalam pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi memang kontekstual ya dan relevan sehingga efektif begitu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas itu artinya tidak bersifat kaku ya, harus seperti itu terus. Nah, sifatnya bisa menyesuaikan atau dinamis ya. Jadi tidak harus keyakinan kelas itu berlaku dalam 1 tahun, itu tidak harus. Jadi bisa ditinjau kembali ketika ada keyakinan yang dianggap kurang efektif, maka bisa ditinjau kembali agar keyakinan tersebut direnungkan kembali ya, dibuat kembali supaya memang sesuai dengan kebutuhan di kelasnya. Memang peraturan keyakinan kelas ini sangat berbeda dengan peraturan ya. Oke, kita next. Nah, prosedur pembuatannya. Jadi di awal tahun pembelajaran, setiap kelas, wali kelas biasanya mengadakan kegiatan curah pendapat ya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya langsung ke poin 4 nih, contohnya nih. Curah pendapat. Poin ketiga dulu, poin ketiga di sini. Biasanya anak-anak itu akan menuliskan seperti kata perintah gitu ya. Jangan berlari di kelas misalkan begitu. Atau jangan ngobrol sendiri misalkan, biasanya seperti itu. Nah, sebaiknya dari kalimat tersebut bisa kita ubah menjadi kalimat yang positif ya. Contohnya nih, dari jangan berlari di kelas dirubah menjadi berjalanlah di kelas. Nah, itu untuk mengarahkan supaya sifatnya lebih positif begitu ya. Kemudian di sini ada lagi juga misalkan dengarkan guru. Nah, itu bisa diolah dengan kata saling menghormati. Jadi nanti saling menghormati maupun kepada siswa maupun dengan guru gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Curah pendapat itu saya contohkan di sini seperti ini ya. Ada contohnya nih. Oh, tidak muncul. Ketika kegiatan curah pendapat di kelas di awal tahun pembelajaran, guru-guru akan mengajak siswa, anak murid kita untuk menyampaikan pendapatnya terkait keyakinan kelas seperti apa yang diperlukan di kelasnya agar situasi kelas itu bisa berjalan dengan nyaman ya, tentunya tertib sehingga anak-anak bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik.
Selain itu juga ketika terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas, kita lebih mudah ya untuk mengembalikan anak pada situasi yang lebih baik begitu. Nah, ini contoh ketika melaksanakan curah pendapat dan bisa kita buat hasilnya ya, karena ini berupa kesepakatan, bisa dipampang di depan kelas dan ikut ditandatangani ya sebagai bentuk kesepakatan bersama. Nah, dari sini sebaiknya pembuatan kesepakatan kelas itu tidak terlalu banyak ya, cukup 7 poin sebenarnya. Kalau yang saya buat ini 10 poin, 7 poin cukup, dan dengan pernyataan-pernyataan yang lebih fokus pada tujuan yang positif begitu, bukan suatu hal yang seperti perintah atau larangan. Itu kesepakatan kelas seperti itu ya. Oke, next, supaya waktunya lebih efisien. Oke, nah ini refleksi saya nanti ke depannya ketika saya membuat lagi atau meninjau kembali. Saya perlu meninjau kembali ya kesepakatan kelas yang dibuat di kelas saya, di kelas 8G itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian tidak terlalu banyak itu tadi, karena ada 10, sebaiknya disederhanakan jadi 7 paling tidak ya, supaya anak lebih mudah untuk mengingatnya. Oke, next kita ke posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol. Baik, rekan-rekan yang sangat luar biasa, yang sangat hebat, dan saya hormati pula. Kemudian ini kita akan melihat terkait dengan 5 posisi kontrol ya. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau penghukum saya juga pernah ya posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya spontan kita lakukan. Nak, kamu berbuat seperti ini, maju ke depan, dihukum seperti itu. Atau pembuat rasa bersalah, kamu sudah berbohong ya kepada Pak Guru misalkan begitu. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Biasanya mereka akan merasa oh ya bersalah. Nah, itu berarti posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau posisi kontrol teman, biasanya ada perkataan ayolah, demi nama baik Bapak ini kamu harus. Nah, biasanya itu seperti teman ya, posisi kontrol teman. Nah, saya juga kadang memanfaatkan seperti itu. Kemudian ada posisi kontrol pemantau. Kalau pemantau, peraturannya apa? Kamu kan tidak boleh pakai gelang di sekolah. Nah, itu berarti pemantau. Lepas gelangnya, lepas kalungnya. Nah, itu pemantau ya. Kemudian ada posisi yang ini dianggap sebagai identitas yang sukses atau posisi kontrol yang diharapkan ya, menciptakan disiplin positif, yaitu posisi kontrol manajer. Nah, posisi kontrol manajer ini didukung kuat dengan keyakinan kelas. Misalkan ada siswa yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, tinggal ditanya, apa keyakinan kelas kita? Nah, apakah kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum misalkan. Oke, baik, kita perbaiki lagi supaya bisa bersikap lebih baik gitu. Nah, ini menguatkan pribadi anak. Ini namanya posisi kontrol manajer. Jadi kecenderungannya adalah supaya anak itu bisa memperbaiki diri dengan motivasi yang ada di dalamnya. Tentunya didukung tadi dengan keyakinan kelas. Nah, itu untuk mendukung kita sebagai posisi kontrol manajer ya. Kita fleksibel, kita bisa menggunakan posisi kontrol manapun dengan melihat kasus yang kita hadapi terhadap murid ya. Karena murid-murid sekarang juga luar biasa, kadang mereka melakukan pelanggaran yang berat juga dianggapnya begitu. Karena ada 3 dosa besar dalam pendidikan, yaitu kekerasan seksual, kemudian ada bullying, dan intoleransi. Yang kerap terjadi itu bullying ya. Bullying itu sering sekali terjadi. Kekerasan seksual juga kadang ada, apalagi anak-anak usia SMP kan udah usia remaja ya. Dan sampai intoleransi juga kadang muncul karena siswa kita kan beragam. Itu potensial sekali terjadi intoleransi. Nah, biasanya hal seperti itu diselesaikan dengan jalan yang lebih rumit ya. Kalau kenakalan di dalam kelas misalkan tadi karena dia ingin senang-senang, nah itu bisa dengan restitusi. Tapi kalau sudah menyangkut kekerasan seksual, kriminal, nah ini
sepertinya kita harus menggunakan pihak ketiga untuk bisa menyelesaikan. Bahkan ada pernah kasus siswa itu depresi ya, depresi itu bisa melibatkan juga psikolog gitu. Baik, itu terkait dengan 5 posisi kontrol ya. Oke, ini kita next saja. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, tadi setelah kita belajar tentang keyakinan kelas, kita masuk ke restitusi kembali ya. Di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tanpa dibumbui dengan rasa bersalah, tanpa dibumbui dengan rasa marah dengan pendidik gitu ya, kecewa dengan pendidik gitu. Itu bisa dengan restitusi. Nah, di sini ada metode ya, segitiga restitusi. Metode ini bisa digunakan untuk mengembalikan anak yang tadi punya identitas gagal atau dia melanggar keyakinan kelas kembali pada situasi yang identitas sukses begitu. Nah, salah satunya dengan segitiga restitusi ini kita bisa mulai dengan stabilkan identitas ya. Kemudian juga kita memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan ya. Seperti apa contohnya restitusi itu? Nah, ini dalam konteks menstabilkan identitas, guru bisa menyampaikan ya atau berkata, sampaikan berbuat salah itu hal yang manusiawi misalkan begitu, atau tidak ada manusia yang memang sempurna. Nah, ini menstabilkan identitas anak yang tadinya merasa bersalah jadi berarti ini manusiawi begitu kan. Nah, kemudian kita bisa sambut lagi setelah menstabilkan identitas anak, kita validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, kan kita sambut seperti itu. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus main kertas, lempar kertas atau ngobrol begitu kan di kelas misalkan. Kemudian kalau sudah validasi kebutuhan, kita tanyakan tentang keyakinannya ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Misalkan, saling menghormati dengan siapa? Dengan siswa, dengan guru gitu. Itu ya rekan-rekan untuk terkait dengan segitiga restitusi. Tentunya ini tidak cukup sebenarnya, harus dipraktekkan. Maka dari itu ini ada contoh ya, kita lihat contoh terkait praktik segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini bisa berjalan ya. Oke, sebentar ya. Mudah-mudahan bisa terdengar ini. Mohon maaf, terdengar tidak ya? Suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil ya. Oke, sebentar saya coba play di sini ya. Sebentar ya. Wah, ini komputer saya lemot. Baik Adi, terima kasih ya sudah hadir di sini. Baik Pak. Adi, Bapak dengar tadi ada laporan dari guru ya. Sepertinya kamu dalam masalah. Terdengar? Suaranya terdengar?
Terdengar, Pak. Oke, saya ulang lagi ya. Baik Adi, terima kasih ya sudah hadir di sini. Baik, Pak. Adi, Bapak dengar tadi ada laporan dari guru IPA, ya. Sepertinya kamu dalam masalah. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak, tadi pada jam pelajaran IPA saya main kertas di kelas. Oh, kamu main lempar kertas di kelas. Itu pada jam pelajaran Pak Anang ya? Iya Pak. Adi, ada informasi lagi yang bisa kamu sampaikan? Saya tidak bermaksud melakukannya Pak. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan membuat Pak Anang tidak nyaman di kelas kamu? Iya Pak. Baiklah, Bapak bukan sedang mencari siapa yang salah. Bapak di sini mencari solusi agar kejadian ini tidak terulang lagi. Mari kita berpikir bersama tentang apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki agar sikap Adi bisa lebih baik lagi. Tentunya kamu melakukan itu ada alasannya kan? Iya Pak. Oke. Ya, Bapak bisa melihat kamu merasa senang ketika melakukannya itu. Tetapi yang kamu lakukan dapat mengganggu orang lain Adi. Sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita ya. Apa yang kita percaya, mana yang belum kamu tunjukkan. Iya Pak, menghormati dan menghargai guru. Terus apa lagi? Melaksanakan pelajaran dan dengan tertib. Oke. Kamu ingat dengan baik ya keyakinan kelas kita kembali. Ketika kamu main lempar kertas, apakah kamu melakukan itu sudah menunjukkan sikap menghormati dan menghargai guru? Iya belum Pak. Oke. Tapi kamu merasa senang. Menurut saya ada banyak cara untuk kamu dapat mendapatkan rasa senang itu tanpa kamu harus merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengingat keyakinan kelas kita ya yang sudah disepakati bersama. Besok ketika kamu mengikuti pelajaran IPA maupun pelajaran lainnya, kamu bisa berperilaku lebih baik lagi ya. Iya Pak. Baik, janji untuk tidak mengulangi lagi ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan boleh istirahat. Ya, ini adalah praktik segitiga restitusi ya, dialog di mana untuk mengembalikan posisi peserta didik kita yang tadinya dalam posisi yang tidak sesuai atau identitas gagal begitu, kita kembalikan lagi agar siswa itu bisa memperbaiki dirinya, tentunya didasarkan dengan motivasi diri, dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati begitu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman, rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Kita sudah di akhir sesi. Mohon untuk berkenan mengisi Padlet ya. Akan saya share di kolom chat. Nanti bisa diisi oleh masing-masing, bisa diakses ya. Oke. Nanti bisa diakses ketika di luar sesi juga boleh. Sekarang kita coba untuk refleksi secara umum dulu ya. Bagaimana hal baru apa yang mungkin didapatkan? Ada yang mau menyampaikan di sini terkait hal baru yang didapatkan tadi? Ada yang berkenan untuk menyampaikan? Sebelum kita ke sesi penutup ya. Rekan-rekan, apakah ada yang mau menyampaikan? Ada hal yang bisa disampaikan terkait apa yang tadi kita pelajari bersama begitu ya? Atau paling tidak perasaannya boleh dituliskan di kolom chat ya. Sebelum kita mengakhiri sesi diseminasi malam hari ini ya. Oke, Berliana boleh silakan. Bagaimana perasaannya? Iya Bapak, izin untuk perasaannya cukup ini pengetahuannya jadi bertambah, apalagi
berkaitan dengan hal yang bisa diimplementasikan di sekolah gitu. Apalagi pada saat ini kan lagi melaksanakan PLP, jadi cukup cukup membantu juga Pak. Nah terus untuk hal baru yang didapat tadi, poin yang cukup jadi notis saya pribadi itu tentang penghargaan ke peserta didik sih Pak, karena selama ini saya adalah pribadi yang cukup memegang teguh, menghargai sedikit pun apa yang sudah murid tuh lakukan gitu. Jadi benar-benar sangat mengapresiasi murid-murid ketika memang dia melakukan hal-hal yang luar biasa atau melakukan hal kecil gitu. Tapi ternyata ketika porsinya berlebihan, ternyata itu malah jadi bumerang juga untuk peserta didiknya gitu. Mungkin itu sih Pak yang saya dapatkan di diseminasi malam ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Firliana sudah menyampaikan ya. Ya, saya sepakat sekali, penghargaan itu penting, apresiasi itu sangat penting ya. Tapi porsinya memang harus cukup supaya tidak berlebihan gitu ya. Terima kasih sekali sudah menyampaikan refleksinya. Untuk link Padlet ini bisa diakses ya, walaupun nanti sudah berakhir. Mohon dibantu untuk bisa menuliskan refleksi ini karena ini bagian daripada proses pembelajaran kita. Baik, kita sudah di penghujung kegiatan, slide-nya sudah habis. Maka dari itu kita masuk sesi penutup ya. Sebelum ditutup, marilah kita bisa foto bersama sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini ya. Kalau yang berkenan untuk membuka kamera boleh ya, supaya bisa diambil gambarnya. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan mulai mengambil gambar. Oke. 1, 2, 3. Oke, siap. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali rekan-rekan semuanya yang luar biasa. Mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Tentunya apresiasi, saya tidak bisa memberikan apapun, hanya ucapan terima kasih dan tentunya permohonan maaf dari saya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Bagi rekan-rekan semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu sesi kali ini ditutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih sekali semuanya bisa hadir di sini. Untuk kesempatan berikutnya mungkin jika ada kegiatan silakan boleh live. Tapi bagi yang ingin berdiskusi lanjut, tadi siang Diva bilang saya, Pak boleh ada waktu nggak untuk dialog gitu lewat virtual, boleh ya. Mungkin kita bisa gunakan link ini untuk melanjutkan dialog kalau memang itu diperlukan. Diva mana ya?